Nah itu kan ini kan ya masa transisi perpindahan zaman atau perubahan zaman dari zaman sekarang ke zaman yang penuh dengan kedamaian, penuh dengan kesucian. Makanya kan untuk mencapai perpindahan zaman ini kita harus melalui berbagai banyak penyaringan, dan semakin ke sana itu penyaringan akan semakin ketat. Besok titik wanci nih zaman perubahan adanya perubahan zaman itu yen besok yen Kurawa ki sentek tinggal Pandawa. Makanya ada istilah ada pembicaraan orang Jawa dahulu, besok ki zaman gari, besok ki zamannya gari wong sak proliman. Proliman itu dari arti tersisa dari 5% dari keseluruhan yang ada di dunia ini. Berarti yang 95% bagaimana, kemana? Nah itu apakah sangat mengerikan. Makanya kita persiapkan sedini mungkin, menjaga sikap kita, menjaga pikiran kita, menjaga rasa kita, perilaku kita, karsa kita. Jangan sampai kita kehilangan yang namanya sifat kasih itu sendiri, karena di dalam sifat kasih itu kita menyimpan sifat kasih yang ada di dalam diri kita, maka Tuhan akan singgah di dalam diri kita. Nah, ketika Tuhan singgah di dalam diri kita, itu akan menjadi jalan keselamatan untuk diri kita. Makanya sebelum terjadi bencana alam yang sangat besar, maka tidak akan tercipta dunia ini penuh dengan kedamaian. Karena apa? Terjadinya bencana alam yang sangat besar ini adalah penyaringan besar-besaran. Mana yang baik, mana yang buruk, alam lebih jeli. Alam itu lebih jeli. Makanya gabah diterip parit diayai. Jadi mana bibit yang akan bisa diperkembangbiakkan lagi, maka dia akan terpilih. Tapi bagi yang tidak, maka akan dibuang. Nah makanya kan jantraning jagat wis pisnasi ubengi cakra panggilingan. Makanya kan lah kayak ono banyu kadya lining wareh kaya adek-adek tejo kang kinurung kang bakal mayungi satriya pinayungan saka jin setan datan rena sing ora kepayungan dadi cakra panggilingan mubeng kitar ora tau menep ora tau wening amung katut rinutut jaman gingsir, ya kan. Amung gugu karep kang meluk keselak meluk sak bejo bejaning wong lali isi sugih hayu ning kabejan wong kang elingan waspada. Makanya kan kita harus persiapkan diri sedini mungkin, kita belajar bagaimana kita menjadi pribadi yang penuh welas asih. Kuncinya sederhana mas, untuk menjadi jiwa welas asih itu tidak mudah loh. Kita lagi sombong sedikit aja kita sudah kehilangan welas asih, ya kan, tanpa kita sadari, ya kan. Kita merasa diri benar, itu sudah kita tidak disadari, kita sudah kehilangan kasih. Kita merasa paling baik, tanpa disadari kita sudah kehilangan kasih. Makanya orang baik tidak pernah mengaku dirinya baik, ya kan. Sama saja orang yang salah tidak pernah mengaku dirinya salah, ya kan. Tapi kebanyakan zaman sekarang orang salah mengaku benar, orang jahat mengaku baik. Nah itu justru orang baik tidak pernah merasa dirinya baik. Orang pandai tidak pernah merasa dirinya pandai, dia masih merasa banyak kekurangannya. Makanya kan kita lebih baik mengendalikan diri kita agar menjadi pribadi yang lebih lembah manah atau rendah hati. Makanya transisi pergantian zaman ini itu seleksinya sangat luar biasa. Ini nanti belum terjadi benturan antara manusia dengan manusia, yaitu tadi simbol dari Sengkuni dan Durna itu tadi. Makanya kita lebih waspada dengan sifat Durna dan Sangkuni. Sangkuni itu sifatnya orangnya santun, lembut, tapi dibalik siasatnya itu penuh dengan kebatilan. Kelihatannya baik, tapi ternyata dia telah menghasut semuanya.
Dan durna, sifatnya durna itu bagikan seorang pandita. Kelihatannya memberikan ujaran-ujaran tentang kebaikan, tapi ujung-ujungnya melari hanya sebuah pancingan untuk mengarahkan pada hal yang menjadi sebuah pertikaian. Contohnya ki wong khotbah ini, ya kan? Orang ya yang mendengarkan itu tidak berpikir dengan nalar, hanya wah saya memegang omongannya seorang imam kok. Nah, ini contoh ini. Kata-katanya ini, tapi kata-katanya itu membuat sesuatu yang berakibat pertikaian, ya kan? Contohnya agama A, agama B, yang baik agama ini mendukung ini memberikan ajaran kebaikan, tapi untuk kalangan ini saja. Ya anggap ajaran lain itu adalah tidak sempurna dari lebih dari ini kan gitu. Nah, itu sama aja. Istilahnya ajaran garis keras, iya kan? Lu ajaran Jawa garis keras pun ada. Lu tidak hanya ajaran agama dari ajaran dari Nusantara, luar Nusantara. Agama pun ajaran Jawa pun bisa menjadi ajaran garis keras. Contoh nih, misalkan, wah, ya segitulah. Misalkan contoh, wih kudu wong ini lah. Makanya untuk mencapai tingkat kedamaian itu kita harus memiliki sifat yang lebih universal. Jadi lebih bisa diterima oleh semua kalangan. Tidak hanya terpacu hanya suatu golongan tertentu. Akhirnya kalau kita hanya memikirkan sisi tertentu saja, akhirnya timbul perpecahan dan kedamaian pun sampai kapanpun tidak akan bakal tercipta. Makanya kan ajaran Jawa yang saya ambil itu dalam arti Jawa yang sifatnya universal, diambil bukan sebuah kudu basa wong manusia harus bahasa Jawa semua, enggak, tapi diambil dari pengertiannya. Misalkan keluhurannya orang Jawa itu seperti ini, ya kan, kemuliaannya orang Jawa ini seperti ini, toleransinya itu seperti ini, tata keramanya seperti ini, ya kan. Bagaimana orang Jawa itu cara bersikap, cara menghormati seperti ini, cara menghargai orang seperti ini, cara bertingkah laku penuh dengan ramah tamah, sopan santun, mampu menghargai orang lain, mampu menghormati orang lain, lembah manah tepo saliro, ya kan. Nah, budaya-budaya seperti itu dibangunkan kembali, yaitu yang dinamakan budi pekerti Jawa. Budi pekerti Jawa itu kita tidak harus orang Amerika suruh bahasa Jawa, ya nggak bisa. Orang Eropa suruh bahasa, tapi dari segi kebudayaan tata kehidupannya, keluhuran dari ajaran-ajaran Jawa itu tadi. Jadi bukan sesuatu yang harus saklek Jawa, enggak. Jadi lebih bisa diterima semua kalangan, tapi lebih mengarahkan pada sebuah keluhuran. Karena orang Jawa itu, yaitu saya kembalikan, kehidupan ini tidak melulu antara benar dan salah, tapi keluhuran dan kebaikan dan kesalahan yang tidak dilengkapi dengan sebuah keluhuran sama juga bohong. Makanya kan dalam arti ajaran budi pekerti Jawa ini yang dienut itu adalah keluhurannya, ya gitu. Pertanyaan terakhir Mas, ketika seseorang terjebak dengan materi maka dia akan kehilangan kenikmatan hidup. Bagaimana mensikapi hal tersebut Mas? Nah, orang sekarang kan hanya memikirkan kebutuhan raga, iya kan. Kebutuhan rohnya itu kan apa dipenuhi? Kan enggak. Padahal kebutuhan roh ini ketika kita penuhi dari cahaya merah, ya saya kembalikan itu tadi, menjadi hijau, menjadi jingga, menjadi kuning, menjadi hijau, menjadi biru. Nah, tapi kalau kita hanya menikmati kehidupan yang hanya mencukupi kebutuhan secara raga, tapi kebutuhan secara rohani ini tidak dipenuhi, ya kita bisa menikmati dunia ini tadi sama aja, ya sama aja itu kayak tadi ya saya bilang, orang itu khawatir dengan masa depannya, bekerja keras
dia tidak peduli dengan kesehatannya, ya kan? Dan dia tidak benar-benar menikmati kehidupan yang sekarang dia jalani, ya kan? Dan pada akhirnya dia sudah tidak ada, dia tidak benar-benar mengerti apa itu hidup. Makanya kan saya ulangi kembali, ketika orang itu kan kebanyakan zaman sekarang kan yang dipikir adalah kebutuhan raga. Nah, terlalu mengkhawatirkan masa depan, akhirnya dia berusaha bekerja sekuat dayanya, ya kan? Akhirnya dia tidak mempedulikan kesehatannya, ya kan? Tidak mempedulikan kesehatan secara kerohaniannya, ya kan? Dia khawatir akan masa depannya, dan dia tidak benar menikmati kehidupan yang saat ini dijalani, ya kan? Dan pada akhirnya dia tidak benar-benar mengerti apa itu hidup, pura menderita seperti itu, ya kan? Makanya kan perlunya prihatin itu kan gunanya untuk pengendalian diri agar kita tidak liar. Karena apa? Orang kalau sudah ngerasa kenikmati rogo, iya kan, penake raga, wah kita bisa hidup di ruang AC, numpak mobil mewah, makan enak, ya kan? Itu kan hanya kebutuhan secara fisik, tapi non fisiknya terabaikan. Makanya perlunya spiritualitas itu agar apa? Kebutuhan rohani kita tercukupi. Roh, namanya roh ya, rohani, ya kan? Roh kita terpenuhi. Jadi kita tidak hanya memberikan kebutuhan secara raga aja. Justru yang penting itu adalah kebutuhan rohani. Karena apa? Ketika kebutuhan rohani ini tercipta atau terbentuk, maka secara kehidupan raga itu juga akan menemukan kedamaian. Makanya yang dinamakan kedamaian itu tidak perlu mewah, tidak perlu sakti, tidak perlu pandai, tapi dibutuhkan pribadi yang mengerti. Lah mengerti apa? Mengerti tentang kehidupan ini, mengerti perjalanannya ini, mengerti prosesnya. Oh, hidup ini memang prosesnya seperti ini. Makanya segala penderitaan itu bukan sesuatu yang menyakitkan, tapi jadi kalau kita menghadapi ujian hidup itu adalah, kita menganggap itu adalah sebuah kenikmatan. Karena apa? Memang kalau kita hanya menganggap kenikmatan itu hal yang enak-enak aja, ya akhirnya terjadilah seperti itu. Kebutuhan rohaninya dia tidak akan terpenuhi. Tapi ketika kita mampu menikmati sebuah penderitaan, oh misalkan ini Tuhan itu memberikan ujian. Saya misalkan contoh ya, saya yang pernah ngalami sendiri. Misalkan aku disakiti orang ini, terima kasih ya Tuhan atas segala yang Kau berikan. Semoga yang menyakiti saya ini diberikan kesadaran, diberikan pengiling-iling. Karena apa? Ketika kita menyakiti orang lain, sebenarnya dirinya menyakiti dirinya sendiri. Makanya kan apapun yang kita berikan sebenarnya itu adalah tanpa kita minta, itu akan kita terima. Ya kita berikan apa, baik atau enggak, yang gitu. Makanya kan ketika misalkan ini aku contohnya, ketika aku disakiti orang lain, terima kasih ya Tuhan atas segala anugerah yang telah Kau berikan. Semoga dengan kejadian ini memberikan kesabaran, menjadikan saya untuk menjadi pribadi yang lebih sabar lagi. Semoga yang menyakiti saya itu diberikan kesadaran, diberikan kasih dalam hatinya, agar Tuhan itu tetap singgah di dalam hatinya yang penuh dengan kasih. Nah, angel tuh dadi wong ngono ki, Mas. Ora gampang loh. Kadang-kadang kalau kita disakiti timbulnya ego, dendam, rasa kebencian, ya kan? Nah, makanya kan jangan mengambil arti bahwa sebuah penderitaan, sesuatu yang menyakitkan di dalam kehidupan nyata itu adalah penderitaan. Justru apa yang terjadi, mungkin masalah kehidupan, penderitaan yang ada di dalam kehidupan yang pernah kita alami ini, itu adalah sebuah kenikmatan sebenarnya. Karena apa? Kita bisa menjadi mengerti, kita bisa menjadi dewasa, kita menjadi bijaksana
Karena apa? Kita mempelajari segala perjalanan yang mungkin penuh dengan masalah, ya kan? Kita pelajari, oh saya mendapatkan masalah ini nih, terima kasih ya Tuhan, ini tak pelajaran, saya pelajari. Dikasih bahan, kita pelajari. Misalnya ini Tuhan mengasih pelajaran, berarti ini masalah. Oh saya harus begini, oh saya harus lebih sabar lagi, ya kan? Tambah naik level, ya kan? Makanya ketika orang membuang energi, kita mendapatkan energi, ya kan? Orang menyakiti kan membuang energi kan, ya kan? Kalau kita menerima dengan ikhlas dan sabar, kita mendapatkan energi, naik level. Terima kasih ya Tuhan, saya naik level. Nah, sing anu kan, ya maafkan kan gitu kan. Makan itu kan bukan salah kita juga, karena salah dia sendiri. Makanya seperti itu kan, kita doakan yang menyakiti kita atau mungkin buat kita kecewa, kita doakan semoga di dalam hatinya disentuh oleh kasih. Maka ketika di hati dia ada tumbuh rasa kasih, maka Tuhan akan singgah di dalam hatinya. Makanya kan kenapa orang itu selalu dibentur masalah, agar kita menyadari, oh kadang-kadang kan zaman sekarang itu sadar kalau ketika lagi dapat masalah lagi sadar, ketika senang lupa, ya kan. Nah, ketika kita senang, kadang-kadang aku kalau diberikan kesenangan malah khawatir, jangan-jangan nanti saya lupa kan gitu. Nah makanya kan lebih perlu pengendalian diri. Nah pengendalian diri itu kan didasari oleh, yaitu tadi dibangun dengan sebuah spiritualitas. Kita lebih menjaga diri. Segala sesuatu kalau kelebihan juga nggak baik, kekurangan juga nggak baik, terlalu maju juga nggak baik, terlalu mundur juga nggak baik. Makanya hidup itu perlu di tengah-tengah. Nah, tengah-tengah itu sifatnya netral. Jadi nggak di atas, nggak juga di bawah, nggak di kanan, nggak di kiri, nggak di depan, nggak di belakang. Makanya timbullah pancer. Nah itu kan. Kalau kita sudah mencapai pancer kan ada sebuah keseimbangan begini. Kan gitu. Ora oling, ora berat sebelah gitu loh. Nah kalau kita sudah seimbang itu, maka timbul keselarasan. Dan keselarasan di situ adalah letak kedamaian. Makanya kan keharmonisan itu modal dasar dari sebuah kedamaian. Kalau kita tidak mampu membangun keharmonisan di dalam kehidupan ini, sampai kapanpun kita tidak akan menemukan kedamaian. Ojo duweni sifat serakah, ojo duweni sifat angkara murka, karena angkara murka itu akan menjebak diri kita sendiri. Nah itu kan, ciptakanlah kedamaian yang ada di dalam kehidupan ini, baik dari dalam diri kita sendiri, membangun keharmonisan antar sesama. Jadi ada kebersamaan gitu, ada keselarasan, ada kebersamaan, akhirnya tercipta keharmonisan. Kalau sudah tercipta keharmonisan, disitulah akan terwujudlah kedamaian. Nah gitu. Semoga semuanya akan diberikan jiwa yang penuh kasih. Jangan sampai kita kehilangan sifat-sifat kasih. Ketika kita kehilangan sifat kasih, maka Tuhan akan jauh dengan diri kita. Ketika kita bisa mencerminkan kehidupan yang penuh dengan kasih itu, maka Tuhan akan selalu singgah di dalam diri kita. Ketika Tuhan singgah di dalam diri kita, sampai keadaan apapun, bahkan ada bencana sebesar apapun, maka kita akan diayomi atau diberikan keselamatan atau karahayan. Mugi sedaya tansah pinaringono kanugarahan ning slamet. Makanya biarkan Tuhan tetap singgah di dalam diri kita dengan apa? Dengan